Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan syukur sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hadis dhaif dan sebab kedhaifannya dari sisi sanad. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota dengan saya sendiri Nabila Suci Mugi Ramadhani dengan NIM 12480300098. Diandra Nazwa dengan NIM 12480300129 dan Ilma Nur Maulani dengan NIM 12480300098. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ilma Nur Maulani. Kepada Ilma Nur Maulani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hadis dhaif. Secara bahasa, kata dhaif ini semakna dengan kata ajis yang berarti lemah dan lawan katanya dari qawi yang berarti kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan atau sahih. Pada hadis dhaif terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Lalu di sini ada sebab-sebab kedhaifan hadis. Ada 3 hal yang menyebabkan kedhaifan suatu hadis, yaitu yang pertama ada kecacatan periwayatan hadis yang terdapat dalam sanad, yang kedua pengguguran periwayatan dalam sanad, dan yang ketiga yaitu kejanggalan informasi yang terdapat di dalam matan. Nah, tapi demikian dari 3 sebab kedhaifan tersebut, ada yang kemudian melahirkan berbagai macam dan tingkatan hadis dhaif adalah sebab yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, kedua sebab inilah yang akan dielaborasi secara lebih mendalam di pembahasan berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ilma Nur. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dhaif karena kecacatan perawi. Hadis-hadis kedhaifannya yang disebabkan karena kecacatan periwayat dalam sanad adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang permulaan sanadnya dibuang atau digugurkan seorang periwayat atau lebih secara berturut-turut. Lalu yang kedua ada hadis mursal, yaitu hadis yang di akhir sanadnya terdapat periwayat yang dibuang atau digugurkan sesudah tabi'in. Lalu yang ketiga hadis mudalas, yaitu hadis yang dalam sanadnya ada cacat yang disembunyikan dengan membaguskan lahirnya. Lalu yang keempat ada hadis munaqat, yaitu hadis yang dalam sanadnya ada salah seorang yang digugurkan baik awal maupun di akhir. Lalu yang kelima ada hadis mudhal, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat 2 orang periwayat atau lebih yang secara berturut-turut digugurkan. Lalu yang keenam ada hadis mursal sahabi, yaitu perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW yang diberitakan oleh seorang sahabat, sedangkan ia sendiri itu tidak mendengar atau menyaksikannya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada hadis mursal khafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari orang lain yang semasa hidupnya, tetapi keduanya tuh tidak pernah bertemu. Di antara keduanya tuh ada perantara. Mungkin cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diandra. Kepada Diandra dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada sikap yang dituntut ketika menghadapi hadis dhaif. Yang pertama, apabila seseorang menemukan hadis yang dhaif dari segi sanad, maka hendaknya menyatakan bahwa hadis itu dhaif sanadnya dan jangan mengatakan dhaif matanya. Kenapa? Karena bisa jadi hadis tersebut mempunyai sanad lain yang sahih, kecuali jika ada seorang imam hadis yang secara tegas menyatakan bahwa hadis dimaksud tidak ditemukan jalan lain yang sahih atau tidak datang melalui jalan yang sahih, atau ia menandaskan bahwa hadis itu dhaif dengan menerangkan sebab kedhaifannya. Yang kedua, jika seseorang ingin menyampaikan atau mengutip sebuah hadis tanpa menyebutkan sanadnya,
maka tidak boleh langsung mengatakan dengan yakin, misalnya sesungguhnya Rasulullah bersabda. Kenapa? Karena tanpa sanad keaslian hadis tersebut belum bisa dipastikan. Jadi bisa saja hadis itu lemah atau bahkan tidak lemah. Nah, sebagai gantinya gunakan ungkapan yang lebih berhati-hati gitu. Seperti diriwayatkan dari Nabi SAW, menurut kabar yang sampai kepada kami dari Nabi SAW, atau sebagian ulama meriwayatkan bahwa. Nah, ungkapan-ungkapan seperti tadi itu memberikan isyarat bahwa hadis yang disampaikan belum tentu sahih karena tidak ada bukti lengkap berupa sanad yang jelas dan dapat ditelusuri. Selanjutnya, apabila umat Islam menemukan hadis-hadis muskil atau sulit dipahami yang tidak sahih, hendaklah tidak perlu memperdulikan dan tidak perlu menerangkan sebab-sebab menolaknya. Jadi, jika umat Islam menemukan hadis yang sulit dipahami atau muskil dan ternyata tidak sahih, maka tidak perlu dipaksakan untuk dijelaskan atau dibela. Karena dalam Islam segala sesuatu yang bukan berasal dari syariat ajaran Nabi Muhammad SAW harus ditolak, bahkan diibaratkan sebagai sesuatu yang dipukul ke wajah pembawanya, yaitu artinya tidak pantas diterima atau disebarkan. Selanjutnya, apabila seorang hafiz yang dipandang ahli dalam menilai hadis mengatakan terhadap suatu hadis la a'rifuhu atau saya tidak mengenalnya, maka umat Islam harus memandang hadis itu tidak ada. Nah, jadi kalau jika ada hafiz yang mengatakan la arifuhu, saya tidak mengenalnya, tentang sebuah hadis, maka umat Islam harus menganggap hadis itu tidak ada atau tidak dikenal dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena seorang hafiz tentunya memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang sanad dan matan hadis, sehingga jika ia tidak mengenalnya, kemungkinan besar hadis itu memang lemah, palsu, atau tidak terkenal. Yang terakhir, ada hadis yang diperselisihkan karena adanya ilat atau cacat. Perlu diteliti lebih lanjut karena bisa jadi hadis tersebut tetap sahih menurut sebagian ulama. Nah, jadi jika ditemukan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama karena adanya ilat atau cacat atau tersembunyi dalam sanad atau isi, maka hadis tersebut tidak langsung ditolak atau diterima. Jadi sebagian ulama mungkin menganggapnya sahih karena ilat itu dianggap tidak merusak isi hadis. Nah, sementara ulama lain menolak karena ilat dianggap memengaruhi keabsahan hadis. Nah, jadi dalam kasus seperti ini, hadis perlu diteliti lebih dalam lagi karena bisa jadi hadis itu sebenarnya sahih, yang dimana hanya saja butuh klarifikasi atau bukti tambahan untuk memastikannya. Terima kasih kepada moderator. Cukup dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diandra Najwa. Mungkin cukup sekian materi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.